kan lo kan HRBP kan, HR maksudnya your main skillnya adalah HR. Nah, tapi kan kuliahnya lu nggak ngambil HR ya, Not ya, lebih ke IT gitu kan. Nah, apakah itu menjadi bagian dari proses lu memiliki T-shape atau P-shape itu, atau emang lu asal aja gitu, milih jurusannya? Emang lu pengen kurang kerjaan aja gitu, pengen S2? Hai. Iya, Kak Jul, kita panggil teman-teman yang menikmati videonya podcaster atau podcast HR dengan orang kerja. Nah, orang kerja malam ini, jadi ketahuan nih kita tappingnya malam-malam. Kita punya kakak kesayangan nih, namanya Kakak Juli. Nah, Kak Juli malam ini akan sama-sama dengan kita menjelaskan satu bentuk skill yang atau ya ini kekinian banget, apa emang udah ada sebelumnya, cuman kita mungkin sekarang baru mulai bahas-bahas lagi gitu ya, karena ini adalah skill yang menarik banget dan kita jadi pengen bahas. Nah, Mbak Reno sama Arnold lagi agak-agak freeze nih, lagi masih sibuk, jadi nanti silakan nimbrung aja ya Arnold sama Reno. Jadi malam ini kita sama Bang Victor sama Kak Juli. Nah, seperti tadi aku udah sampein bahwa kita mau belajar skill yang namanya T-shape and P-shape gitu ya, Kak Jol ya? Yes. Karena aku juga belum tahu. Dan bentuk P ya, P kayak lingkaran ya? Iya, P-shape. P-shape. Oke, P-shape. Nah, untuk bisa kita bahas lebih lanjut, mungkin Kak Juli bisa ceritain dulu. T-shape tuh kalau sebagai skill atau P-shape itu kayak gimana sih, Kak Jul? Wah, oke. Iren, thank you. Ini kayak siaran ya. Iya. Disclaimer dulu ya. Aku disclaimer dulu ya. Pertama, baiklah, bahwa I'm not in the expert untuk hal ini. Jadi di sini aku juga belajar sama. Ya, sama-sama lah kita belajar. Ya, jadi baca satu artikel dan kayaknya menarik sih untuk kita bahas gitu, bahwa kedepannya ini sebenarnya orang-orang dengan skill yang seperti apa sih yang dibutuhkan. Nah, terus kan ada tuh istilah yang namanya T-shape, ya kan? T-shape itu T ya. Orang yang punya skill itu dia familiar dengan misalnya HR ya, aku langsung kasih contoh. Misalnya HR, dia familiar dengan berbagai spektrum HR, tapi dia punya in-depth knowledge di sini, misalnya soal reward. Nah, dia in-depth, tapi dia juga harus familiar dengan yang namanya rekrutmen, dia harus familiar dengan yang namanya performance management, industrial relations, gitu. Walaupun in-depth-nya dia adalah reward. Gitu. Itu contohnya. Jadi bukan orang dengan yang punya in-depth knowledge tentang reward, jago banget di reward, compensation benefit udah apa namanya? Udah savvy, udah expert banget lah, udah savvy banget. Tapi begitu ditanya soal rekrutmen nggak ngerti prosesnya atau nggak ngerti tentang performance management, jadi nggak seperti itu. Dia tetap harus tahu di situ, tapi dia punya in-depth knowledge. Itu T-shape namanya. Oke. Which is emang kayaknya di compensation benefit juga harus mengerti hal-hal itu ya. Kalau nggak bagaimana dia menyusun struktur gaji dan benefit yang bisa didapat oleh karyawan ya, Kak. Oke. Yes, that's T-shape. Now next-nya ada P-shape. P-shape. P-shape itu menurut artikel yang aku baca, orang yang punya lebih dari satu in-depth knowledge. Nah, ini gampangnya kayak gitu. In-depth knowledge. Oke. Ya, gampangnya kayak gitu sih. Jadi kalau tadi kan T, kalau P ini jadi dia ada dua in-depth knowledge-nya, paling enggak gitu. Jadi dia possess two. Terus double agent lah kalau bisa dibilang gitu ya. Ya, jadi masih sama prinsipnya. Dia harus menguasai, harus familiar dengan banyak hal, tapi dia punya in-depth knowledge minimal ada dua in-depth knowledge yang dia kuasai. Jadi kalau tadi HR contohnya ya, in-depth knowledge-nya adalah reward. Terus satu lagi dia juga harus
punya in-depth knowledge misalnya di performance management misalnya, contohnya gitu. Oke. Jadi pada dasarnya general knowledge-nya harus tahu, tapi kalau T-shape dia ada satu yang spesialis yang dia kuasai. Kalau P-shape itu lebih dari satu gitu ya, Kak? Betul. Oke. Katanya dia pernah tuh title-nya IT dan HR, itu kan lucu banget ya, kayak berseberangan ya, cukup berseberangan ya. Nah, kalau di gua masalah perannya udah berbeda gitu. Benar-benar sesuatu yang beda fungsi, yang seolah di handle oleh satu orang ibaratnya gitu. Jadi HR dan IT. Yang pernah gua ketahui, bahkan mungkin kita sama-sama pernah tahu bahwa kan dulu ada istilah namanya manajemen training yang mungkin pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa dari manajemen training ini diharapkan si peserta ini bisa menguasai banyak hal sebelum dia menjadi leader. Nah, kan di situ juga kan akan dibentuk atau di-create semacam kayak program yang tanda kutip membekali partisipan ini untuk memiliki beberapa skill dan knowledge sehingga ketika dia menjadi leader atau dia dirotasi nanti di dalam level manajemen dia kuasai. Tapi bahkan, itu nggak kayak, sorry Bang, tapi itu nggak kayak yang posisi yang lo itu ya, bahwa lo adalah IT dan HR, lalu kalau MT kan mirip juga kan, bahwa itu dia dikirim training di beda-beda departemen kan ya? Pada yang MT program ini kan soalnya kan track karirnya cepat ya, 1-3 tahun dia sebagai istilahnya di posisi staff lah gitu ya, meskipun dia sudah tanda kutip yang sudah lolos dan punya banyak knowledge dan bekal untuk di posisi manajemen. Nah, biasanya udah di 3 lebih atau 4 tahun kelima dia sudah menduduki posisi manajer lini gitu ya, atau mungkin setara unit head ataupun manajer awal lah gitu ya. Nah, pada saat dia jadi manajer situ, kan dia juga nggak langsung spesifik manajer misalnya contoh sales doang, tapi nanti sebentar dia digeser ke marketing, lalu geser lagi mungkin ke fungsi yang lain gitu. Dan itu ada dan itu benar-benar diprogram sama perusahaan. Sehingga ketika nanti dia pada saat menduduki posisi yang mungkin lebih strategik, anggap yang lebih tinggi lagi, mungkin di level divisional gitu ya, dia sudah memiliki bekal cukup untuk memimpin divisi ataupun unit yang besar itu. Karena kan biasanya lingkup divisi kan pasti banyak sekali unit di bawahnya harus dia pimpin dan dia harus dia kuasai. Simpelnya bukan tergantung kita mau mendesain organisasi kita mau seperti apa sesuai dengan bisnis kita. Apakah sesuai nggak jika kita membentuk sesuatu program pengembangan karyawannya dengan itu tadi pola-pola pengayaan skill dan knowledge di fungsi-fungsi role yang berbeda, atau cukup pendalaman di role tertentu, satu role aja, tapi dia kan satu role aja kan biasanya kan ada skill yang banyak. Kayak tadi di HR ada mungkin sekitar 8 fungsi yang berbeda ya, dari rekrutmen sampai termination ya. Rekrutmen, training, performance management, reward, IR, employee relation, kan banyak ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu aja ada banyak aspek yang harus dikuasai oleh seorang HR untuk menjadi generalis ibaratnya. Sebelum dia memimpin suatu fungsi yang lebih besar lagi, dia harus kuasai banyak hal kan. Nah, ya tergantung. Kalau kita tadi mau ceknya ke misi perusahaan adalah lebih pengayaan yang multifungsi yang bisa dirotasi setiap pekerjanya sehingga ada kesempatan seperti apa ya, mungkin penciptaan karir di internal lebih baik gitu ya. Atau kita mau fokus kepada karena perusahaan gue mungkin fokus di bisnis misalnya tertentu di dalam teknologi, ya udah gue nggak begitu besar mungkin organisasinya, sehingga yang di-create adalah setiap fungsi dari departemen atau divisi orang-orangnya perlu ditanamkan atau dibuat program yang untuk pengayaan skill-skill yang lain. Aku nanggepin ini dulu ya tadi. Jadi despite dari organisasi itu mau apakah dia organisasinya itu besar ataukah kecil, despite dari itu sebenarnya konsep dari T-shape ini yang aku lihat ya dan yang aku baca sekilas itu adalah for you as individual gitu. For you as individual. Jadi kalau misalnya memang organisasinya kecil di mana one person can wear many hats gitu,
itu tentunya satu advantage tersendiri buat si organisasi dong gitu, bahwa this person di assign role-nya misalnya untuk HR, tapi untuk HR dia in depth knowledge di HR, tapi dia punya knowledge misalnya di yang lain-lain gitu. Jadi itu bisa untuk organisasi yang kecil. Tapi despite of whatever bentuk organisasinya, apakah besar atau kecil, bahwa orang dengan skills typical T-shape atau P-shape itu sebenarnya adalah dia memang menguasai satu hal, tapi dia familiar with other stuff gitu dalam satu bidang. Kalau tadi kan contohnya HR, misalnya sekarang ambil contoh finance ya. Nah, kalau di finance itu kan pastilah ada juga kan generalis kan ya, ada yang mungkin in-depth knowledge-nya itu di tax gitu. Tapi dia juga mesti tahu tuh proses cost control, proses general accounting seperti apa. Tapi dia punya in-depth knowledge itu adalah di tax gitu. Nah, kalau yang P-shape berarti selain tax dia punya in-depth knowledge yang lain lagi, misalnya di general accounting-nya misalnya gitu. Jadi nah, definisi leader nih apa dulu nih di organisasi? Kan beda-beda ya. Ada yang organisasinya masih hierarki, tapi kayaknya ke sini aku mengamati bahwa kayaknya lebih banyak yang juga lebih dipentingkan itu sekarang bukannya skills ya. Itu yang aku lihat ya, yang aku bisa observe bahwa udah nggak lagi yang ngejar yang namanya hierarki gitu. Karena kalau Iren tadi tanya untuk menjadi leader, you are a leader gitu. Cuman mungkin di dalam organisasi lo bukan kotak yang di bagian atas atau apa, tapi you are a leader gitu. Yang aku pahami kayaknya sekarang organisasi banyak yang lebih require your skill sets tuh apa, bener nggak lo punya skill itu. Jadi kalau tadi contohnya HR director di PT NIT gitu ya, HR and IT director, itu bisa aja dia dikasih role, tapi dia belum tentu dia punya skills di IT gitu. Belum tentu, tapi dia punya anak buah kan gitu, ya kan, yang ngerti soal itu. Tapi bukan berarti dia juga stop belajar dong, dia harus tetap belajar gitu. Tapi core-nya dia misalnya di HR gitu. Ya itu tadi, kalau misal organisasinya mungkin nggak terlalu besar, one individual you can wear many hats gitu. You can wear head of HR, you can wear head of IT, sometimes external relations gitu. Bahkan mungkin belum masuk ke dalam organisasinya ya, bahkan itu menjadi satu kriteria mungkin dalam proses rekrutmen, untuk misalnya size of company-nya mungkin lebih kecil gitu ya, kayak startup gitu. Nah, karena kan di situ orangnya nggak gitu banyak dan diharapkan memang satu orang bisa handle banyak karena belum terlalu yang banyak jumlah karyawannya juga belum terlalu besar, belum perlu yang satu khusus gitu ya, kayak HR-nya mungkin handle semua A to Z gitu. Jadi ya emang yang dicari memang satu aja gitu. Nah, kalau terkait yang leadernya tadi, mungkin yang dimaksud skill-nya secara khusus tidak perlu, tapi karena leader kan manage tim ya. Jadi ya manajemen skill-nya yang mesti juga harus bagus gitu kali ya Kak maksudnya ya. Iya. Kalau Vijo ada tanggapan? Ya, gue sebenarnya setuju juga yang apa yang dibilang dibilang sama Kakak Jul. Dan kalau gue merespon sebagai pribadi gue ya, gue juga sangat berharap bahwa kondisi saat ini memang sangat dibutuhkan orang yang mempunyai skill set yang lebih daripada cuman fokus pada tertentu. Bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek, bukan. Tetapi kadang-kadang perusahaan, apalagi untuk pada perusahaan startup itu memerlukan sesuatu skill set yang memang dihandle oleh satu orang, tapi dia bisa mengerti banyak hal yang harus dia kerjakan. Kenapa? Ya memang ya namanya juga pemula. Kan nggak bisa langsung perlu orang banyak. Tapi ya dari beberapa asumsi yang di-create oleh perusahaan tersebut untuk merekrut sejumlah orang ini yang masih sedikit, asumsinya adalah supaya orang itu bisa mengerjakan banyak hal. Kan itu tujuannya. Dan ketika dia sudah mulai growth, baru dia bisa merekrut banyak orang kan. Meskipun nanti pada saat dia mencari orang-orang yang sedikit ini, ya diharapkan adalah orang-orang yang tanda kutip yang sudah punya bekal pengalaman yang cukup. Nah, itulah mungkin kaitannya bisa ke antara T-shape sama P-shape tadi sih, kalau gue sih lihatnya begitu. Gitu. Udah UCK, yang orang memang belum tersosialisasi dengan baik atas UCK itu. Gitu.
Ya. Terutama untuk pensiun. Pensiun tuh angkanya turun banget kan? Iya, gitu. iya, ngaruh banget ya di Ngaruh pensiun. banget kan? Itu orang tuh belum tereduket untuk itu, gitu loh. Jadi pas gua komunikasi, Pak, ini kok nggak segini sih angkanya, gitu loh. Lo hitungannya pakai apa, kata gua? Pakai yang dulu, ya sekarang kan udah berubah. Lo nggak hitungan saya sekian, kenapa saya dapatnya sekian? Kata berubah, Pak. Gitu. Ini angkanya. Kita sebagai HR harus dibekali sama apa sih namanya communication skill yang baik gitu. Harus tahu juga bagaimana how to communicate sama how to manage ini gitu loh. Jadi how to manage your emotion, how to manage people gitu. Ini kan harus di manage juga, dia emosi gini-gini tapi kita harus bertahan gitu seperti apa. Dan kasih tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi yang kita beritahu itu based on real gitu, diberikan buktinya dan ada datanya gitu. Sekarang dia nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah silakan karena mungkin dia nah hal yang seperti itu sih yang mungkin akan nyambung ya dengan pembahasan kita. Itu sih kalau dari gua sih. Kayaknya emang nggak akan, kalau masalah skill nggak ini sih ya maksudnya, tapi masalah kerjaan I don't think ada orang yang cuma ngerjain khusus satu area aja, ya nggak sih? Gimana menurut teman-teman? Oh, ada, Ren. Ada ya? Apa tuh? Ada. Kayak maksudnya emang beneran nggak ada lagi ya area lainnya yang dikerjakan gitu loh? Iya, reward misalnya. Dan kalau tadi balik ya, kalau misalnya dia organisasinya itu cukup besar, maka dia bisa jadi spesialis di reward. Dan itu dia udah ngelotok banget lah di situ. Emang kerjaannya ya either itu bikin proposal tentang reward, bikin analisa, tapi di reward, compensation and benefit. Ada. Ini gue baru baca lagi, ternyata pertama tuh memang bukan dari T ya, dari E-shape. E-shape. Ya, E-shape, jadi itu spesialis tuh. Kalau I-shape tuh spesialis, sudah kerjanya toh itu aja gitu loh. Kemudian kan berubah menjadi T-shape. T-shape itu kan memang spesialis ditambah sama tadi ada knowledge-nya kan, tambahannya gitu. Nah, kemudian ada ke P-shape. P-shape itu spesialis, jadi anggaplah kita seorang, kalau gue ngelihatnya di sini ya, kalau di sini, gue HRBP, ngurusin user, tapi gue ditambah lagi sebagai learning gitu. Nah, jadi gue punya dua spesialisasi tuh, as a business partner sama as learning, gitu. As a learning people development. Nah, itu kan. Kemudian gue akan ditambah lagi P-nya yang atasnya itu dengan general knowledge-nya tadi yang kita cerita tentang soft skill-nya, penambahannya seperti apa. Sekarang jadi M-shape gitu. Jadi dari combination shape-nya ini, jadi ini lucunya I, T, P, jadi M gitu bentuknya. M-nya tapi bukan M yang 2 kaki, tapi M-nya yang 3 kaki. Jadi dilihat sekarang tuh 4 spesialisasi sih. Mungkin kalau misalnya dari gue, dari model startup itu mungkin gue bisa kasih perspektif, another perspective. Jadi kalau misalnya gue lihat di T-shape for startup itu sebenarnya dia emang ngerti dalamnya end-to-end HR as a T-shape, tapi not only HR, dia benar-benar ngerti bisnis end-to-end-nya. Jadi dari business, a little bit of product, a little bit of engineering, a little bit of marketing, and a little bit of sales. Karena kalau misalnya startup itu memang dituntut untuk ngerti gitu loh end-to-end-nya, sehingga nanti apapun yang keluar dari HR, dari people strategy itu emang beneran bisa relevan gitu sih. Gue setuju sih dari situ. Memang dari semua apa sih namanya untuk manager level gitu loh. Pasti yang pertama tuh understanding bisnis ya yang diutamain gitu. I think between T-shape or pie shape, I think is already good gitu ya. If you wanna come up with M, I think then kalau misalnya ada pepatah bilang jack of all trades but a master of none. Jadi lo beneran cuma ngerti sedikit-sedikit tapi dan nggak ada specialized, which is defeat the purpose of being a specialist juga itu sih. Tapi mungkin nggak orang punya 4 spesialisasi? I don't know. I think you have to be a specialist in something. Gimana? What do you think, Kak Julie? Want to hear your opinions as well. I agree. Kalau misalnya itu udah lebih dari 2, mungkin sebenarnya juga yang 4 yang dia kuasai juga sebenarnya nggak in-depth. Jadi kalau yang in-depth tuh sampai benar-benar ke bawah, nyentuh, ini jangan kalau punya 4 itu nanggung, nggak sampai ke bawah juga gitu. Karena
agak sulit ya. Kalau T-shape itu kan tadi idenya memang you familiar with all the things, but you are good in one of them, gitu ya. Benar-benar in depth. Gitu. Nah, bagaimana dia bisa, mungkin kita bisa bantu orang kerja bagaimana mengidentify yang mana sih yang sebaiknya dijadikan spesialis, even itu 1 atau 2 bahkan gitu. Nentuin 1 aja mungkin sulit. Nah, ini mau 2 misalnya. Nah, itu kalau dari kakak-kakak semua gimana tuh caranya biar kita bisa tahu mana yang kita bisa dalami atau bisa kita jadikan sebagai skill kita yang spesialis? Ya, sesuai dengan passion-nya kita, apakah kita mau membangun satu hal yang baru apa enggak gitu loh. Menemukan, oh ternyata misalnya contoh gini, gue sebagai HR, kemudian mungkin ya, mau nggak mau kan kaitan ke arah sana. Apakah gue mau belajar tentang masalah script, contoh gitu ya. Apakah gue mau belajar tentang masalah web, gitu ya. Atau apa gitu, yang sesuai dengan kekuatan gue, kemampuan gue gitu. Cocok nggak gitu. Kalau gue nggak mampu, ya jangan paksain juga, mau diar gitu loh. Tapi kalau kita bicara, itu kalau bicara secara company mungkin ya. Tapi kalau bicara secara kita personal, nih gue kayaknya punya sesuatu skill set yang mungkin gue tahu banyak hal, industri lah, baik masalah tentang mungkin bisnis lah, mungkin gitu ya. Dan gue merasa gue punya sesuatu yang skill set gue yang bisa in depth lagi gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi di perusahaan ini, itu kan mungkin misalnya apa ya? Gue senang marketing ya, atau gue senang kuliner ya, gue senang ternyata gue seneng ikan ya gitu ya. Ya kan nggak apa-apa kan. Gue dalamnya lagi, tapi gue harus punya konsekuensi. Plan-nya jelas, mau jump in sesuatu yang manuver baru, atau kita memang tetap fokus di dalam satu tempat dengan skill set yang baru tadi itu, gitu sih. Tapi tetap ujung-ujungnya ingat, jangan lupa passion kita gitu. Jangan sampai kita memaksakan diri kebanyakan, sehingga kita ya gimana ya, too much pressure gitu. Jadi nggak enjoy. Mau nanya ke Arnold. Kan lo kan HRBP kan, HR maksudnya your main skill-nya adalah HR. Nah, tapi kan kuliahnya lo nggak ngambil HR ya, Nold ya, lebih ke IT gitu kan. Nah, apakah itu menjadi bagian dari proses lo memiliki si T-shape atau P-shape itu, atau emang lo asal aja gitu, milih jurusannya? Emang lu pengen kurang kerjaan aja gitu, pengen S2? Gue langsung ingat sama M-shape tadi gitu loh. M-shape kan artinya 4 gitu. Gue sebagai HRBP gitu, HR. Terus gue sekarang kan megang 2 unit kan, megang sales sama logistik tuh. Jadi gue ada kakinya sales, ada kakinya logistik. Terus gue kuliah lagi, sekarang ngambilnya sistem information atau IT gitu. Ini sih menarik sih ya sebenarnya. Memang to be honest gitu loh, gue nggak mungkin mendalami yang 3-nya gitu. Tapi benar tadi kata Reno, paling tahu luar-luarnya doang gitu. Seenggaknya gue ngomong sama sales nyambung, gue sama ngomong logistik nyambung, ngomong sama orang IT nyambung gitu loh. Jadi itu sih, memang gue nggak mungkin jadi orang logistiknya sepenuhnya, jadi orang IT atau orang sales sepenuhnya, karena gue seorang HR gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ngomong spesialis ya gue memang cuma 1 kaki loh yang bisa, yang lain tuh memang sebagai sebagai tambahan aja ya, untuk tambahan kita untuk bagaimana kita bisa dari yang lain juga, misalnya dari orang marketing atau orang sales juga pasti harus tahu HR seperti apa, finance seperti apapun kita harus tahu finance, tapi mereka nggak mungkin gitu loh jadi seorang HR. Nah seperti itu sih, jadi memang T-shape ini memang setuju banget sih dengan konsep seperti ini, tapi memang mungkin kalau ngomongin tadi shape-nya 1 aja yang bold gitu, yang lain mungkin hanya bayangan aja gitu. Tetapi itu berguna gak sih? Kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Iren, berguna gak sih untuk kuliah? Berguna banget gitu, karena gue akan ngelihat point of view yang different gitu loh, dari gue sebagai HR sama dari view-nya sebagai orang IT atau sebagai orang sales atau logistik. Karena view mereka melihat HR itu akan berbeda gitu. Sales misalnya ngelihat view-nya HR gitu, yang tadi yang gua HR, development nih, segala macam gitu. Tapi mereka bukan seperti itu mungkin melihat HR. HR bagaimana lo keliatin dong, gimana gue bisa perform nih, liatin bagaimana lo bisa ngasih compensation yang baik buat kita. Berarti kan gua harus memperdalami bagaimana si NB-nya di sana. Gitu. Orang IT ngelihatnya, orang HR bagian development lagi atau rekrut dan lain-lain. Lo harus tahu juga IT yang seperti apa, bagaimana digitalization HR yang saat ini memang related sama HR dan memang saat ini berkembang gitu.
Jadi gue menarik banget sih memang saat ini. Kemarin gue waktu tesis juga gue kan belajar tentang big data kan. Itu. Nah itu kan different view-nya HR lagi, yang tadinya gue melakukan talent management yang hanya menggunakan talent review yang discuss sama A, B, C, D gitu, ngomong dari hasil, dan sekarang gue bisa ngelihat dari satu sistem nanti akan keluar nih, oh prediksinya dari si sistem seperti ini gitu loh. Oh ternyata dari gambaran orang sama sistem ada yang sama loh gitu loh. Oh ada yang berbeda loh. Jadi itu aja sih. Jadi shape-shape yang lain memang kita akan melengkapi kita untuk point of view kita profesional di bidang kita. Gitu sih. Tapi ada menarik juga sih di gue nih, salah satu ada head gue di marketing gitu loh. Dia pernah di HRBP waktu itu, di HRBP. Jadi dia mulainya sebagai marketing gitu loh, marketing di perusahaan. Terus gue nggak tahu, gue ini nggak sempat tanya karena gue nggak megang marketing, tapi gue ngeliat portfolionya dia pernah megang HRBP gitu loh, sekian tahun, tapi HRBP-nya marketing gitu kan, cocok tuh ya. Nah dia hanya mempelajari HRBP. Habis jadi HRBP marketing, pindah ke gua, balik lagi jadi marketing dan jadi head marketing. Bagus atau enggak? Bagus. Dia bisa manage orangnya, bisa manage timnya, dan memang performanya untuk kategori yang dia pegang sih cukup bagus sih, gua ngeliat, dibanding sama yang lain gitu. Karena dia akan nyambung tuh pada saat kita ngomongin HR, ngomongin talent, dia udah nyambung banget pernah jadi HRBP gitu. Nyambung, enak banget lah kalau kita punya user yang seperti itu. Ada satu case lagi di satu perusahaan yang pernah gua dengar, kita dari sharing, di sales gitu loh, dia jadi head sales sebelum jadi director, dia harus pindah juga ke HR dulu gitu. Jadi waktu itu si orang ini pindah ke talent management sekitar 1-2 tahun baru dipindah, udah dia bisa dipromot jadi sales director. Jadi itu sih partnya kita sih as a profesional di HR sih cukup bagus untuk develop ini ya, develop apa sih namanya user atau develop stakeholders. I think it's a good idea juga ya, bahwa siapapun yang mau promote jadi manager atau supervisor atau yang pastinya akan supervisi mulai ada bawahan ya gitu, emang kayaknya harus training dulu ya ke HR ya, maksudnya di training ke HR-annya. Karena dulu tuh gue lupa sih nama bapaknya siapa, yang gue inget emang HR itu harusnya nggak manage employee, tapi HR itu harusnya manage manager gitu. Jadi sebenarnya kita harusnya kontrolnya cuma ke manajer-manajer, which is manajernya sudah mengontrol timnya gitu. Jadi sebenarnya HR nggak perlu sampai yang sampai ke employee gitu. Kita sampai ke employee itu kemungkinan manajernya tidak berfungsi gitu ya. Makanya akhirnya HR-nya harus sampai ke employee. Jadi kalau misalnya bisa disimpulin ya, bahwa ternyata menarik sekali kalau misalnya kita sudah mulai mencari kita punya skill lain ya gitu. Yang tadi kita ada sebutin, ada yang namanya T-shape, ada yang namanya V-shape, di mana kita punya pengetahuan yang secara general kita kuasai nih, tapi kita juga udah mulai harus lihat gitu bahwa atau mulai cari skill lain yang kita bisa spesialisin gitu ya buat kita sendiri gitu. Either itu satu skill yang spesialis, either itu dua, lebih dari satu, atau lebih dari, tadi bahkan kita juga discuss soal bahkan sampai 3 sampai 4 skill yang baru gitu. Nah, dan kalau misalnya kita bisa punya itu, harapannya kita bisa jadi leader suatu saat nanti gitu kan. Yang kedua, tadi yang Arnold jelasin juga sangat menarik, di mana itu membantu kita berinteraksi dengan divisi yang lain gitu. Akhirnya kita cukup memahami kesulitan mereka, kita bisa juga kalau Arnold bilang tadi nyambung gitu, ngomong sama mereka, dan akhirnya itu membantu organisasi juga untuk berkembang lebih cepat, lebih baik gitu kan. Paling itu yang aku bisa summarize, dan mulailah mencari your specialist yang bisa lo kuasain selain dari yang lo punya sekarang supaya jadi lebih keren. Thank you kakak-kakak, kita wrap up ya. Terima kasih. Thank you so much. Thank you udah diajak diskusi. Makin seru bahasan kita hari ini. Ya, nanti mampir-mampir lagi ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah. Thank you. Dadah. Bye. See you.